Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thalabah? Insyaallah bil khair. Naam. Hadzal yaum sawfa nata'alam fi ismun mufrad, mutsanna wa jama'. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya video visual ya, hanya online visual video lewat YouTube. Tapi tidak apa-apa, tidak menghalangi niat kita untuk belajar, oke ya. Walaupun masih masa pandemi seperti ini, seperti itu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu ismun mufrad, mutsanna dan jama'. Ya, jadi kata benda berdasarkan jumlahnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mufrad, yang kedua ada mutsanna, yang ketiga ada jama', seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin sudah pernah kalian dengar di internet ataupun sudah pernah kalian pelajari di buku, tapi masih ada yang belum paham karena kemungkinan masih ada yang belum paham karena penjelasan di buku itu terlalu umum gitu ya. Maka saya jelaskan di sini lebih rincinya seperti apa agar nanti kalian bisa membedakan apa itu mufrad, mutsanna dan jama'. Jadi kata benda seperti yang saya awali tadi dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlahnya gitu ya. Oke, kita mulai dengan bersama baca basmalah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namdi ila al-madah. Kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama adalah definisi al-awwal wa al-ma'na. Yang pertama adalah definisi. Untuk pertama adalah mufrad dulu ya. Mufrad adalah artinya tunggal. Tuh, mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Seperti itu ya. Nah, mufrad itu apabila ism atau kata benda berjumlah cuma 1. Apabila kata bendanya itu jumlahnya cuma 1. Contoh, kitabun. Kitabun itu bahasa Arabnya bahasa Arab dari buku gitu ya. Bahasa Arab dari buku. Nah, kitabun itu jumlahnya cuma 1. Maka 1 buku. Seperti itu ya. Kalau yang kedua mutsanna. Itu yang pertama mufrad. Yang kedua mutsanna artinya adalah ganda. Ganda itu berarti double. Double itu berarti artinya 2 gitu ya. Ada dua jumlah bendanya. Nah, di sini definisinya apabila isim atau kata benda, ism itu kata bendanya ismun, berjumlah 2. Oke ya, berjumlah 2. Jadi ada 2 benda. Seperti itu. Contoh ada 2 buku di sini. Kitabani berarti artinya 2 buku. Seperti itu. Itu kalau misalkan bendanya itu berjumlah 2, jumlahnya ada 2. Lalu kalau jumlahnya lebih dari 2, itu ada yang namanya jama' gitu ya. Jam'un. Jama' itu artinya apabila isim berjumlah lebih dari 2. Isim kata benda tambah di sini artinya lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Itu berarti lebih dari 2. Seperti itu ya. Contoh di sini ada kutubun. Kutubun memiliki arti banyak buku. Kutubun memiliki arti banyak buku. Banyak buku itu jumlahnya ya lebih dari 2 berarti ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke penjelasannya satu-satu dan rumusnya satu-satu ya. Nah, tapi untuk rumus mufrad tidak berubah karena seluruh kata benda itu dasarnya adalah mufrad apabila jumlahnya cuma 1. Contoh, kita menyebut meja itu artinya maktabun. Maktabun itu meja. Nah, kalau meja kan yang kita sebut maktabun berarti jumlahnya hanya 1. Gitu ya. Lalu ada lagi ini papan tulis. Papan tulis itu artinya saburotun.
Saburotun itu kalau misalkan papan tulisnya cuma satu. Nah, ini juga papan tulis. Kita sebut saburotun karena cuma satu ya yang kita tunjuk. Lalu ada orang, contoh guru. Nah, di sini ada satu guru, saya sendiri, berarti ustadzun atau mudarrisun. Guru itu ustadzun atau mudarrisun kalau untuk yang laki-laki, tapi jumlahnya cuma satu. Nah, karena mufrad itu sudah menjadi dasar, maka kita tidak perlu mempelajari rumus dari mufrad. Kita hanya perlu untuk menghafalkan mufradat untuk mufrad ini, seperti itu. Nanti saya di akhir video akan share, atau di Google Classroom nanti akan saya share kata benda, contoh kata benda, lalu muthananya berubah menjadi muthananya dan jamaknya seperti apa. Seperti itu ya, nanti saya share di grup WA kalian, di Google Classroom juga, biar menambah wawasan kalian dan menambah kosakata kalian untuk bahasa Arab, seperti itu. Oke, kita lanjut ke muthanna. Untuk rumus muthanna, oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama, yang paling utama adalah apabila ada kata benda yang jumlahnya itu dua, yang berjumlah dua, maka di bagian akhir kata A, akhir kata itu yang paling belakang berarti ya, ditambahkan ani, alif dan nun berharokat kasroh, ani, benda mudzakkar ataupun muannats gitu ya. Jadi apabila ada kata benda yang jumlahnya itu dua dan dia itu mutsanna berarti ya ganda, maka belakangnya ditambahkan ani gitu. Mau benda mudzakkar ataupun benda muannats sama saja, belakangnya ditambahkan ani. Contohnya di sini ada kitabun. Kitabun itu satu benda, berarti satu buku ya. Tadi sudah kita jelaskan. Tadi contohnya juga memakai kitab. Nah, sekarang kalau misalkan kitabun ini kita ubah menjadi dua buku, maka di belakangnya ya, di bagian akhir kata, ini kan bagian akhir kata berarti ba, di huruf akhirnya ditambahkan ani. Nah, apabila ada matobi'i alif, maka dia harus berharokat fathah huruf sebelum alifnya gitu ya. Maka berubah, yang tadinya kitabun berubah menjadi kitabani, kitabani, seperti itu ya, dua buku sama. Nah, di sini ada benda muannats karena di sini ada tak marbutohnya ya. Ini benda mudzakkar, ini benda muannats. Benda mudzakkar itu yang tidak ada tak marbutohnya, yang muannats itu yang ada tak marbutoh di akhirnya. Nah, karena di sini kita ubah menjadi mutsanna, mutsanna itu dua jumlahnya. Beda ya, muannats sama mutsanna. Mutsanna itu ganda dua, muannats itu benda yang perempuan, untuk membedakan perempuan dan benda berdasarkan tak marbutoh dan tidaknya itu. Nah, yang muannats, benda muannats kalau dijadikan mutsanna, dijadikan dua, maka ditambahkan belakangnya ani juga. Berubahlah madrasatun menjadi madrasatani. Tak marbutohnya itu berubah menjadi tak tanis, ditambahkan alif dan nun. Pak, kenapa berubah tak marbutohnya menjadi tak tanis? Ini namanya tak taknis ya. Karena tak marbutoh itu hanya terletak di akhir kata. Kalau tak marbutoh itu, kalau tak berada di tengah, itu tidak bisa menjadi tak marbutoh. Tak marbutoh itu hanya bisa menjadi akhir saja, akhiran saja, seperti itu. Nah, madrasatun berubah jadi madrasatani, seperti itu ya. Contoh lagi di sini, kalau misalkan saya tulis kurrosatun seperti ini, kurrosatun, maka berubah menjadi apa? Menjadi kurrosatani.
menggunakan alif dan ni. Ininya taknya berubah dari tak marbutoh menjadi tak taknis. Seperti itu rumus untuk musanna ya, bisa dipahami? Silahkan. Oke, nah lalu di sini kita akan mempelajari tentang rumus jamak ya. Tapi sebelum kita mempelajari tentang rumus jamak, kita harus mengetahui pembagian jamak dulu ada 3. Jadi jamak itu ya kata benda yang jamak yang lebih dari 2 jumlahnya, yang lebih dari 2 jumlahnya ya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jam'un mudzakkar salim. Jam'un mudzakkar salim itu artinya adalah jamak mudzakkar yang beraturan. Seperti itu ya. Nanti yang maksudnya yang beraturan atau tidak beraturan saya jelaskan setelah yang pembagian ini. Jam'un mu'annas salim. Jam'un mu'annas salim itu artinya jamak mu'annas yang tidak beraturan, yang beraturan ya, yang beraturan. Mudzakkar berarti kata benda mudzakkar yang beraturan. Terus mu'annas berarti kata benda yang beraturan, kata benda mu'annas yang beraturan. Nah, jamak taksir, jam'un taksirun itu artinya kata benda jamak yang tidak beraturan. Oke, sekarang kita masuk ke rumus apa itu beraturan dan tidak beraturan, seperti itu. Oke, nah di sini kita masuk ke jamak beraturan dan tidak beraturan. Penjelasannya seperti apa ya yang beraturan dan tidak beraturan? Jamak yang beraturan itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut regular gitu ya. Jadi kalau kalian pernah belajar bahasa Inggris, kita menyebut jamak beraturan itu regular. Coba dilihat di kamus Inggris ya, regular itu seperti apa. Regular verb. Tapi kalau bahasa Inggris kan untuk kata kerja ya. Tapi kalau bahasa Arab itu untuk kata benda, tidak untuk kata kerja. Hanya untuk kata benda kalau di bahasa Arab. Nah, kita sebutnya regular. Tapi kalau yang tidak beraturan, kita sebutnya irregular. Bisa dilihat ya, regular dan irregular. Coba bisa kita lihat dulu contohnya. Kalau untuk regular itu seperti apa? Regular itu apabila kata kerjanya itu beraturan. Contoh, di sini saya tulis verb 1, verb 2 dan verb 3. Bahasa Inggris untuk mempermudah masuk ke sininya dulu ya, mempermudah kita masuk ke materinya. Maka kita kasih contoh dalam bahasa Inggris yang beraturan dan tidak beraturan. Contoh di sini kata kerja yang regular dulu ya. Di sini kita lihat yang regular dulu seperti apa. Oke, yang regular. Contoh ada kata walk. Untuk verb 1-nya, verb 1 itu walk. Nah, kalau misalkan regular dia beraturan, maka semua kata kerja yang beraturan itu verb 2 dan verb 3-nya, bentuk verb 2 dan verb 3-nya itu hanya ditambahkan ed saja belakangnya. Nah, seperti ini. Walked, walk. Seperti ini ya. Walk. Nah, seperti itu. Jadi cuma ditambahkan ed saja. Itu yang regular, beraturan ya, karena tidak merubah bentuk dasar dari verb 1-nya, maka disebut beraturan. Seperti itu. Nah, kenapa disebut tidak beraturan? Yang lawannya ini irregular. Contoh di sini ada eat, at, eaten. Oke, eat, at, eaten. Dari verb 1 yang sebagai kata kerja dasarnya itu adalah eat. Lalu ketika berubah menjadi verb 2, dia berubah menjadi at ya. A-nya di depan, T-nya di tengah, terus E-nya di belakang. Padahal di sini E yang depan, A tengah, T belakang. Seperti itu ya. Nah, yang ketiganya eaten. Jadi eaten merubah kata dasar sama sekali. Verb 2, verb 3-nya berubah dan tidak beraturan. Maka
It and eaten itu disebut sebagai irregular karena tidak beraturan, gitu ya, karena tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan itu merubah kata dasar verb satunya, seperti itu bentuknya. Nah, sama dalam bahasa Arab. Tapi kan kalau misalkan bahasa Inggris itu hanya untuk kata kerja ya. Nah, untuk bahasa Arab kita menggunakan regular dan irregular itu, salim dan taksir untuk kata benda. Tadi kan saya jelaskan kata benda itu ada yang mudzakkar salim, benda mudzakkar jamak yang salim, terus yang beraturan, ada yang muannas yang beraturan. Nah, ini contohnya. Coba dilihat. Kata benda yang beraturan itu contohnya adalah muslimun. Muslimun itu artinya satu orang muslim. Satu orang muslim ya, muslimun. Muslimani berarti dua orang muslim. Muslimuna dan muslimina. Oke, semua kata benda yang beraturan untuk mudzakkar ya, hanya ditambahkan belakangnya itu hanya ditambahkan wauna, muslimuna, ditambahkan wauna, tidak merubah kata dasarnya. Muslimun di sini juga muslimu, muslimuna, atau di sini ditambahkan muslimina atau muslimina ya, cuma ditambahkan waunun atau ya nun. Contoh lain, mukminun, di sini ada mukminun contohnya ya. Mukminun itu artinya satu orang mukmin. Kalau misalkan menjadi dua berarti mukminani. Kalau tiga, kalau lebih dari dua berarti ya ditambahkan waw nun atau ya nun saja. Mukminuna atau mukminina. Mukminuna atau mukminina, seperti ini. Ya, sama. Jadi yang beraturan itu biasanya untuk orang, gitu ya, pekerjaan, untuk pekerjaan, untuk apa ya, bukan nama orang, bukan nama benda juga. Biasanya kalau benda mati itu malah tidak beraturan, tapi yang benda-benda hidup kayak manusia dan lain sebagainya itu malah beraturan seperti itu. Contoh yang lain, nah, muslimatun ini untuk yang mu'annas, benda mu'annas karena ada tak marbutohnya ya. Kalau bendanya mu'annas, muslimatun ini satu orang muslimah. Muslimah itu perempuan, berarti satu orang muslimah. Satu orang muslimah itu berarti satu orang muslim perempuan. Nah, itu kalau satu. Kalau dua berarti muslimatani. Kamu tadi sudah belajar yang beda ya, muslimatani. Yang ketiga muslimat. Apabila bendanya beraturan, ya, kata bendanya beraturan, itu cuma ditambahkan alif dan tak saja. Untuk yang musanna, muslimat. Contoh lagi di sini ada mukminatun. Oke, mukminatun. Apabila berubah dua bendanya, berubah menjadi mukminani. Maaf, salah. Mukminatani, karena perempuan ya, bukan mukminani. Mukminatani. Nah, kalau dia namanya jamak, bendanya tiga, maka berubah menjadi mukminat. Mukminatun, mukminat, gitu ya. Muslimatun, tak marbutohnya dihilangkan, tak marbutohnya dihilangkan. Ketika dari jamak, sebelum huruf akhirnya, ini huruf akhir muslimah, itu ditambahkan alif, tak marbutoh.
tak marbutohnya diubah menjadi tak taknis gitu. Nah ini juga sama mukminatun jadi mukminatun ya, jadi dipanjangkan sebelum tak marbutoh, dan tak marbutohnya diubah menjadi tak. Itu semua kata kerja muannas yang beraturan, regular. Oke. Nah sekarang kita masuk yang tidak beraturan. Nah yang tidak beraturan itu malah banyak, benda-benda mati semuanya hampir tidak beraturan. Contoh gitu ya, di sini ada kitabun, kitabani kalau jumlahnya 2, kutubun, kutubun. Coba dilihat di sini dasarnya kitabun, taknya panjang, di sini taknya nggak panjang gitu ya. Harokatnya juga di sini harokat awalnya kasroh, tapi di sini harokat awalnya domah. Ki-u beda sekali, itu merubah, sama seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tidak beraturan itu apabila bentuk jamaknya berubah dari kata dasar mufrodnya. Mufrod itu berarti yang satu ya, dari kata dasar mufrodnya. Ini kitabun berubah menjadi kutubun. Seperti itu. Setelah ini saya berikan contoh untuk beberapa kata benda dan kata berdasarkan jumlahnya ya, mufrad, musanna dan jamaknya. Setelah itu silahkan kalian kerjakan tugas yang saya berikan itu ya. Kalau misalkan ada yang belum difahami silahkan boleh ditanyakan. Mungkin cukup sekian pembelajaran mufrad, ismun mufrad, musanna dan jamak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.